Ada tiga pertandingan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu pertandingan antara MU melawan Brentford gitu. Gini, seperti ada aku bilang di preview sebelumnya bahwasanya Brentford ini bukan tim yang bisa disepelekan lah karena termasuk giant killer gitu. Beberapa tim sudah membuktikan kayak City, Liverpool dan lain sebagainya juga cukup kesulitan ketika menghadapi Brentford karena mereka dibilang parkir bus juga enggak, dibilang ngepres juga enggak. Artinya mereka hanya ngepres ketika sudah masuk wilayah mereka gitu. Kalau parkir bus itu kan ya low block ya gitu di depan em, penjaga gawang itu ditumpuk sampai dua ataupun tiga lapis. Nah itu kan parkir bus. Kalau mereka nggak ketika masuk daerah permainan mereka, mereka baru ngepresnya gitu. Nah hal-hal begitulah yang sering menyulitkan MU di musim-musim ini dan musim-musim sebelumnya karena minim kreativitas dan juga finishingnya jelek kayak gitu. Nah, kalau kita bahas gol pertamanya gitu. Gol pertamanya itu kan ya bisa dibilang murni kesalahan Onana gitu kan. Udah kembali lagi aku bilang mungkin badannya itu tinggi, cuman tangannya itu pendek kayak gitu. Itu kan kesalahan dia. Yang pertama karena tangannya pendek, yaitu nggak bisa dibilang kesalahan dia karena itu gift, itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Yang jadi permasalahan adalah dia positioningnya itu salah, terlalu ke kiri. Seharusnya kan kalau bola kayak gitu kan dia cenderung ke tengah, dia malah cenderung ke kiri. Jadi ya bolanya itu pelan. Seharusnya kiper manapun kalau kiper top itu harus dapat kayak itu. Tapi ya kembali lagi dia pendek dan juga dia tidak tidak apa ya tidak tidak aware lah terhadap bola itu gitu. Artinya mungkin ini musim yang cukup berat bagi awal musim yang cukup berat untuk Onana di MU gitu karena memang ya backnya juga loa tambah kiper ya kiper mau bisa apa juga siapa siapa kiper terbaik dunia sekarang mungkin Courtois gitu taruhlah Courtois di MU ya, mungkin akan kebobolan segitu juga karena backnya juga banyak cedera di samping itu pelapisnya juga tidak setara dengan pemain utamanya gitu. Nah, itulah yang terjadi kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi sih untuk Erik ten Hag semoga Erik ten Hag mau membangku cadangkan Onana karena nggak fair bagi kiper cadangan si Bayinzir itu ketika melihat kompetitornya itu selalu blunder bermain jelek tapi dia tidak juga dimainkan kan berikanlah kesempatan untuk si Bayern ini untuk membuktikan bahwasanya dia layak untuk menjadi pesaing Onana atau menjadi pengganti Onana ya berikan aja kesempatan toh ya setelah ini kan international break ya setelah itu kan MU melawan Sheffield ya rasaku Bayern harus turun sih karena melihat penampilan Onana yang ya bukan ups and down lagi malah terlalu terlalu down malah kayak gitu. Jadi menurutku ya harus diberikan kesempatan lah si kiper keduanya kayak gitu. Nah, yang bikin aneh lagi kayak gitu. Golnya itu kan terjadi di menit 90 plus plus gitu. 90 plus 3 dan 90 plus 6 dari McTominay gini ya. Erik ten Hag bilang si McTominay is fabulous gitu ya. Selama hampir 4 musim dia di MU ya, memang apa yang dilakukan dia nggak ada gitu ya. Pemain kayak dia kan banyak gitu. Artinya ketika dimasukkan sebagai super sub ya dia bisa mengubah permainan karena mungkin dia diberikan semangat sama pelatih diberikan motivasi sama pelatih tapi nah sebelum gol itu terjadi juga kan nggak banyak peluang matang masuklah McTominay menit ke 80-an ya 80-an dia masuk kemudian buat dua gol ya it happens banyak di semua negara hal-hal kayak gitu di semua liga hal-hal kayak itu ya wajar gitu tapi jangan bilang dia pemain bagus menurutku sih enggak kayak gitu dibandingkan sama Amrabat mungkin lebih bagus Amrabat cuman ya Amrabat bukan tipe pemain yang gini sekarang pemain yang dibutuhkan bagi tim yang ingin menyerang bagi tim yang ingin menerapkan menyerang sebagai permainannya itu adalah pemain yang berani menerima bola dan pemain yang berani menjemput bola. Nah, itu pemain DM yang diperlukan bahkan bukan DM bahkan penyerang juga bisa turun ke bawah kan untuk minta bola. Contohnya kayak Lewandowski, contoh kayak Benzema, Harry Kane dan Firmino. Mereka kan turun untuk menjemput bola kalau di press kayak gitu kan. Nah, sedangkan McTominay dia turun minta bola, cuman dia nggak berani menerima bola, makanya dia berada di belakang pemain lawan. Jadi ya backnya itu juga nggak backnya ataupun kipernya nggak bisa passing kemana-mana ujung-ujungnya passing ke kiri kanan dan ke belakang kayak gitu jadi makanya mungkin Erik ten Hag mengakali dengan si McTominay ini lebih sering bermain di depan sebagai attacking midfield tapi ya kalau aku pribadi ini pemain bukan levelnya tim besar kayak gitu that's it oke okay? Nah yang kedua itu ada pertandingan yang seru antara Liverpool melawan Brighton. Nah pertandingan ini menurutku ya di minggu ini pertandingan inilah yang menurutku seru kayak gitu karena yang pertama aku udah bilang
Brighton itu adalah giant killernya Liga Inggris gitu. Walaupun mereka melawan tim-tim menengah ke bawah, mereka sering kalah gitu. Melawan Newcastle mereka kalah, kemudian melawan Aston Villa di pekan sebelumnya mereka juga kalah 6-1. Itu kan agak aneh ketika melawan City, lawan Liverpool, lawan MU, lawan Chelsea dan lain sebagainya mereka bisa menang. Karena apa? Tim-tim besar itu cenderung ngepres gitu. Ketika tim-tim besar itu ngepres, tentu ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain muda Brighton ya gitu. Nah, kekuatan Brighton itu adalah dari segi build up-nya. Nah, ketika mereka tidak di-press, mereka kebingungan. Atau kalau mau nge-press Brighton, itu betul-betul nge-press yang betul-betul jajan pressing lah gitu. Nah, maka dari itu cocok ketika laga tadi malam, cocok lawannya itu ada Liverpool. Liverpool yang mengusung ya filosofi jajan pressing atau high press. Itu kan cocok, artinya pemain-pemain kayak Mitoma, kayak Ferguson, kayak siapa lagi? Dan lain sebagainya lah tidak begitu kelihatan perannya di laga tadi malam gitu loh, dikarenakan mereka ketika menerima bola 1-2 detik kemudian ada pemain lawan yang ngeper atau nggak sampai 2 detik bahkan setengah detik mereka memegang bola selalu ada pemain yang cover 1-2 pemain. Nah itu yang belum terlihat dari Brighton di musim ini gitu loh. Makanya kalau mau main bersama Brighton tidak bisa ngepresnya itu nanggung. Kalau ngepres ya ngepres sekalian, kalau mau parkir bus sekalian gitu karena kekuatan mereka berasal dari build up mereka kayak gitu. Nah, kalau kita lihat golnya pertama si Brighton itu kan blunder dari Alisson ya kalau nggak salah. Kemudian gol ya it happens gitu. Itulah yang aku bilang ketika memprediksi pertandingan hal-hal yang kayak gitu itu yang tidak bisa kita prediksi karena kalau semuanya berjalan lancar pasti hasilnya demikian. Tapi kalau nggak berjalan lancar, contoh kayak kartu merah lah, dapat penalti lah, kemudian blunder lah. Nah itu hal-hal itu kan yang nggak bisa kita prediksi gitu. Belum lagi bunuh diri. Nah hal-hal kayak itu kan nggak bisa diprediksi. Nah itulah yang terjadi sama Liverpool. Kemudian dibalas sama Salah. Ya golnya cukup bagus lah kayak gitu. Si Elliot membiarkan bola kemudian Salah bank gol dan kemudian dapat penalti kan gol keduanya gitu. Kemudian dibalas sama si Lewis Dunk ya itu aneh juga gol gitu kan bisa 3 pemain itu saling menunggu untuk menghalau set piece yang dilakukan oleh Brighton gitu bermula kan dari pelanggaran kemudian tendangan bebas kemudian diberikan umpan nanggung ke depan kiper kemudian Lewis Dunk tinggal bang gol gitu. Nah teman yang anehnya pemain siapa ya pemain kalau nggak salah ya ada Van Dijk, McAllister dan juga si Gravenberch yang ibaratnya mereka mungkin di pikiran mereka bola itu terlalu nanggung mereka takut melakukan gol bunuh diri. Bola-bola kayak gitu seharusnya mereka bisa halang lah untuk pemain sekelas pemain yang bermain di Liga Inggris dan juga bermain di Liverpool. Cuman anehnya kenapa tidak ada yang mengomandoin untuk bola kayak gini yang ngambilin. Cuman yang kembali lagi apakah dua golnya bisa dibilang dua golnya si Brighton itu berasal dari kesalahan Liverpool. Makanya aku bilang kan aku lebih menitik beratkan Liverpool yang menjadi pemenang. Cuman kan 2 golnya itu 2 gol blunder, bukan 2 gol dari Brighton yang kita kenal yang build up lah, kemudian skill individu Mitoma, Ferguson dan lain sebagainya. Cuman kan nggak kelihatan. Mitoma bahkan tadi malam nggak itu dikantongin sama Arnold sama Gomez gitu kan nggak banyak kelihatan lagi itu mungkin ada 1-2 momen yang dia bisa dribbling masuk ke dalam gitu dan kemudian lagi ada namanya Szoboszlai mana nih kalian yang bully aku bilang Szoboszlai itu pemain bagus tengok tadi malam gitu loh passing entah kemana visi entah kemana positioning entah kemana jadi kembali lagi aku bilang ini pemain ya biasa aja untuk saat ini aku bilang ini pemain biasa aja ya gitu. Kemudian pertandingan yang labelnya seru, labelnya adalah big match itu antara City melawan Arsenal gitu. Jujur aja, pahit-pahit aja, mau cakap gitu. Pertandingan ini boring gitu. Bahkan ya kalau mungkin itu jam-jam mainnya jam 1 jam 2 mungkin ya menit 30 40 aku udah tidur gitu. Cuman karena mainnya di jam tengah 11 yang masih bisa lah nahan mata kayak gitu. Karena ya ekspektasi kita Arsenal itu bermain di top performa dia passing pendek, kombinasi pemain di sayap, kemudian City juga bermain demikian. Cuman ekspektasi kita tidak terjawab gitu ya. Banyak alasan juga karena Arsenal juga banyak pemain cedera kayak Saka, kayak Timber gitu kan. Cuman kan penggantinya ada Timber kan ada penggantinya si Zinchenko. Kemudian Saka memang belum selevel lah Gabriel Jesus karena dia bukan seorang sayap kanan jadi terkelihatan bahwasanya dia nggak bisa bermain di situ. Kemudian
di City peran Rodri itu sangat besar, dia cedera kayak gitu. Nah, hal-hal itulah yang membuat pertandingan ini menjadi membosankan. Beda cerita mungkin beda cerita kalau pemain-pemain yang kusebutkan tadi itu bermain seperti contoh kayak di Community Shield. Di Community Shield itu kan mereka bermain itu sangat smooth, sangat enak untuk dilihat. Cuman kalau boleh jujur kemarin agak agak loak pertandingan agak itu. Nah, kembali lagi aku bilang pemain kayak Rico Lewis, pemain kayak Kovacic, ini bukan levelnya City gitu. Mungkin Rico Lewis mungkin bisa berkembang karena dia masih berapa tahun sih? Masih 17-18 tahun, masih bisa lah untuk mengasah visi, mengasah cara bermainnya. Kalau boleh jujur, tadi malam aku melihat cara main Kovacic dan juga Rico Lewis hampir sama kayak duet antara Fred dan juga McTominay gitu. Ngerti nggak? Ya nggak berani terima bola. Mungkin Kovacic masih lebih berani lah terima bola. Cuman ketika dia terima bola, tidak passing yang progresif, tidak passing ke depan. Passingnya kiri, kanan, belakang. Begitu juga Lewis dapat bola hilang. Kontrolnya jelek ketika passing itu nggak tahu kemana. Artinya kayak ya kayak nggak kayak cuman pelengkap 11 pemain aja di tengah lapangan gitu. Kemudian kan di babak kedua mereka berdua diganti gitu kan. Kovacic diganti sama siapa sih diganti. Kemudian ya intinya di tengah itu Stones itu masuk kayak gitu. Nah, permainan lebih hidup lah karena Stones sudah senior dan juga sudah cukup mengerti sistem yang diinginkan oleh Pep gitu. Cuman ya kembali lagi ketidakadaan Rodri sebagai pemain yang sangat berani menerima bola bahkan di kondisi kayak manapun dia tetap berani terima bola, ya itu sangat terasa sih kayak gitu. Kemudian ya seperti yang gue bilang gitu loh, seperti yang gue bilang bahwasanya pertandingan ini akan cukup adil kalau berakhir series. Itu golnya si Martinelli kalau misalkan tidak kenanya wajah si Ake ya itu kan dapat Ederson kayak gitu. Cuman kan ya kena pantul atau deflected gitu kan ya gol kayak gitu. Ya setelah sebelum itu kan Arsenal juga nggak dapat banyak peluang, City juga nggak banyak dapat peluang. Bahkan peluang City itu dapatnya dari blunder yang hampir blunder dari David Raya kayak gitu. Yang selebihnya kan nggak, Haaland terisolir kayak gitu. Terus siapa lagi? Foden nggak bisa bergerak juga kayak gitu. Kemudian ya aku tetap heran sih nengok Arteta gitu loh. Kenapa pemain-pemain kayak Nketiah itu masih dimainkan kayak gitu loh. Nggak habis pikir gitu. Nggak, mungkin Nketiah adalah mungkin pemain yang paling yang paling pemain paling loa yang bermain tadi malam itu yang Ketia gitu, nggak jelas positioning, yang nggak jelas, nggak ngerti posisi, nggak ngerti passing, dribbling dan sebagainya, aneh juga gitu. Cuman yang menggantinya siapa gitu? Saka bisa sebenarnya dia kali gitu kan di kiri, mungkin Trossard bisa lah di kiri, di depan ya Jesus aja buat, di kanan kan bisa pasang Smith Rowe atau Odegaard juga bisa pasang di situ, Smith Rowe-nya ke tengah gitu kan. Jadi ya ini fleksibel, cuman aku nggak tahu mungkin Arteta ini mungkin pacarnya si Nketiah mungkin gitu lah, ya, gitu. Temen ya nggak tahu juga gitu. Cuman kalau mau jujur ya Nketiah levelnya ya level tim kayak Brentford, tim-tim kayak ya Burnley, tim-tim kayak Luton ya itu level dia, levelnya bukan Arsenal kayak gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang di preview, kalau misalnya ini berakhir imbang, aku gak heran gitu. Cuman ya kembali lagi golnya itu kan gol-gol deflected, gol-gol hadiah kado kayak gitu. Jadi kalau itu nggak terjadi kan juga 0-0 kayak gitu. Bukan gol-gol dari Arsenal yang kita kenal di musim lalu atau di musim inilah kayak gitu. Jadi ya semua prediksiku bisa dibilang cukup berhasil gitu. Cuman kembali lagi ada blunder-blunder yang tidak bisa kita prediksi kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.